Itu penting, Sangat penting Bude. sangat penting. Tapi Dan susah sih Be ya. Valentina ini gimana nih Oh, statusnya? aman, Oke. aman om. Valentina kalau dari aku lihat win rate-nya sangat minim sekali untuk mid lane. Dan Yes. mungkin akan lebih ada optionalnya di EXP. Ya XP. Tapi ya Korra ini dia. Yap. Kalau memang mau Game pertama, Flying Cloud akan dimainkan oleh tim Aurora Filipina dan Alter Ego from Indonesia dari suara sorak-sorai super fans Alter Champs yang berkumpul tentunya di Tenis Indoor Senayan. Inilah dia game pertama. Wow, Freya langsung ditutup. Ini juga merupakan sebuah keuntungan karena mereka dari upper bracket, jadi mereka ada pilih side juga. Yep. Dan mereka langsung memilih di first pick. Ditambah lagi dengan adanya Hilda dan juga Fanny yang ditutup. Tapi Bude, ternyata bedanya ada di Khalid. Khalidnya langsung spesifik untuk Bro Cahyo dan juga Grok. Grok. Berarti di sini Sever menyadari bahwa Alter Ego juga sadar. Light satu masalah untuk mereka. Yap. Ya. Apa yang sebenarnya Light bisa perbuat sih untuk Wah, ini fun fact ketika Bude. melawan Alter Ego? Oke, Ini ada fun Bro fact. Cahyo ini nih. Bro Cahyo ini Groknya di PH gak pernah dilepas. Aha. Ini Coach Sever udah, berarti dia nonton referensinya sampai sekitar 3 bulan ke belakang. Sampai dari MPL Filipina juga. Karena sekalinya dilepas, kita tahu sendiri bagaimana waktu itu Groknya dari Bro Cahyo menghancurkan tim Liquid Filipina. Makanya dia gak mau lepasin ini. Gak dilepas dan gak diberikan, berarti di sini Alter Ego memang seperti yang kita bahas. Mereka mau fokus menangin early-nya tanpa ada gangguan dari Bro Cahyo, dari Light. Iya, karena Grok ini kan merupakan salah satu hero yang bisa mengacaukan keseimbangan minion. Makanya itu yang akan dimanfaatkan oleh Filipina dan mereka juga gak mau memberikan hal tersebut. Tapi early phase yang dipilih oleh tim Aurora Filipina, mereka nge-pick Sushin, tapi jawaban dengan Cloud dan Kalea. Ini kayaknya jawaban yang paling ideal untuk ngebaca game pertama dulu Bude. Mereka mau tahu ini Aurora bakal main seperti apa. Makanya mereka tuh udah coba buat ngasih Kalea dulu untuk Oke. bisa bermain dengan pick off. Metodenya adalah memperpanjang waktu untuk Cloud hidup. Karena Cloud akan tampil nanti mungkin di menit 16, menit 17. Seperti itu. Late Yep. game insurance untuk mereka. Late game insurance. Dan damage yang sudah mereka miliki, sudah mereka kantongi juga. Tapi dijawab dengan Aurora, ini cepet banget loh. Tiba-tiba second pick dari tim Aurora Filipina dengan Daniel Fredrin dan juga Harit. Yap, Aurora ini bukan tim yang memang terpatri harus main 2 fighter. Ini Domengkite. Domengkite juga di regionnya, sama-sama di region ya. Itu yang lain pakai fighter, dia menggunakan Ranger. Iya, dia sendiri. Harun juga dari sana dan Ya. Bahkan sangat sempat playable. muncul Ixia waktu itu Ya, kan. itu sangat playable loh untuk Aurora. Dan bahkan karena Baxia yang di ban, Fredrin yang kita mention dari tadi 2 tank ini, salah satunya lepas. Dan mungkin ini masih ya sedikit adaptasi mungkin untuk Alter Ego di game yang pertama. Tapi kita tidak melihat adanya hero untuk Hijume yang diambil Gift. Wah, jujur Bude. Yang bisa jadi diban nih Gift-nya. Masih disimpan. Ini template baru lagi dari Alter Ego. Mereka memunculkan sebuah pick ketiga Povius dengan tujuan untuk mengacaukan bagaimana formasi dari Harit dan juga Fredrinnya. Karena Harit Fredrin kalau udah pegangin orang, ini Haritnya bakal superior banget. Dan kita bisa lihat di sini Cloud-nya udah pasti bakal jadi jaminan banget untuk late game. Yep. Karena nanti ketika sudah mulai masuk late game, Haritnya bakal kabur dari Cloud ketika ada Blazing Duet. Oke. Jadi udah punya saling jawaban satu sama lain karena di mana kita lihat Alter Ego juga begitu cepat untuk membuang lagi hero dari Bro Cahyo, cowoknya. Iya. Dihabisin ya pokoknya ya. Gak ada cowok ya, satu buang romer, satu buang mid. Seharusnya Lunox kan Iya. gitu. Chip juga. Yep. Jadi kayak Bro Cahyo disisain hero-hero yang kayak Hylos Hylos, atau iya. Gatot Kaca, mungkin hero-hero yang revitalize pokoknya. Karena memberikan Bro Cahyo hero-hero momentum itu juga Bahaya merupakan ya? sebuah ancaman. Berarti apakah ini memang memincangkan atau membuat Bro Cahyo kayak gini ini bisa menjadi jawaban untuk game 1? Sangat bisa sih Bude harusnya. Apalagi ini kayak dipaksa buat main Arlot kan. Nah, tapi Kelihatan jangan lupa banget. nih, 4 band Alter Ego itu ke romer. Jadi mungkin mereka juga menilai kalau Cahyonya kegoyang, ini bisa banget meruntuhkan formasi dari strategi trio mid mereka. Karena poros rotasi ada di Bro Cahyo. Benar. Benar Bude. Benar. Tapi dia. Lunox, Yves di band. Ya, ini Ini berbanding terbalik ya. Kalau dari tim Aurora Filipina mereka fokus kali ini untuk ke mid lane hero dan mungkin high ground hero juga dari Hijume. Kalau di sini Bro Cahyo, tapi dengan melimitasi hero dari Bro Cahyo dan diambilnya Parsia juga di Alter Ego, gameplay apa ini yang akan dimainkan oleh tim Alter Ego? Kayaknya Alter Ego bakal ngasih satu kejutan pick lagi dan ini kayaknya badan Bude. Kelihatan banget karena Alek akan jadi second man-nya karena dia kalah ya di sini. Yep. Udah otomatis nantinya yang bakal bermain di depan adalah Yazuke dan juga Nino dengan hero pick badannya. Sementara kalau kita lihat dari Aurora juga, mereka belum memunculkan hero untuk Light. Nah hero dari Light juga udah pasti kemungkinan besar bakal nge-react apa yang diambil sama Alek. Yaitu adalah Kalea. Ya mungkin kalau kita ngomongin sekarang yang paling fair adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca benar. Gatot Kaca ada ya hero-hero badan ya. Hero badan. Yang memang bakal dipakai. Dan Alter Ego karena mereka udah ngebawain Uranus Jungle kemarin ya. Ya. Nih aku
menyalahkan juga kalau tiba-tiba ada Uranus yang keluar. Karena mereka sudah punya Cloud, mereka punya Parsha, mereka sudah punya deal damage yang cukup memadai di belakang. Tinggal butuh badan untuk Alter Ego. Hylos. Ya, Hero Revitalize dan lapu-lapu. Lapu. Ini satu hero harus badan banget. Karena Iya. untuk mengimbangi juga bagaimana tempo yang akan dimainkan sama Aurora Gaming Philippines. Karena mereka Tempo. suka banget untuk main di Turtle. Tempo seperti apa nih? Atau permainan seperti apa yang Aurora akan mainkan dengan 5 hero yang udah mereka dapetin? Udah pasti mereka ingin bermain grouping berempat di area Turtle. Untuk Turtle yang pertama, Turtle 2 sampai dengan Turtle 3. Dan ditambah lagi dengan mengorbankan Light dengan Hylos Revitalize. Biar nanti semua damage-nya dimakan sama Hylos sehingga lini belakangnya aman untuk Chushin dan Harit. Tapi tebel-tebel banget sih udah dengan Fredrin, lapu-lapu, Hylos. Ya tetap harus hati-hati dengan Edward dengan lapu-lapunya ya. Karena ini lapu-lapu Edward biasanya dia pas level 4 dapetin 1 per 11 dulu. Tapi Ya, Oh. ini merubah konsep Alter Ego. itu dia dimainkan Bagaimana? bareng sama Kalea. Ini sebenarnya konsep yang bagus Bude karena Kaleanya butuh partner. Gak ada Lunox kayak tadi Omo bilang, jadi partnernya bakal sama Nolan. Sehingga ini bakal ngadu farming speed. Nolan versus Fredrin. Ya kalau ngomongin late game, Alter Ego bakal lebih kuat. Oke, lihat game Alter Ego lebih kuat, tapi game Yap. ini akan menjadi game seperti apa? Game yang bakal kencang untuk di awal, apalagi ditabrak dengan Fredrin, ini harus dijawab oleh Alter Ego secepat mungkin. Tensinya akan semakin naik, namun Harcaster sudah bersiap tentunya untuk membawa kita ke game yang pertama. Terima kasih banyak Bude Clara Mongsar. Welcome to Grand Finale F7 World Championship dari Sidor Senayan. Mana tepuk tangannya? Yes! Perwakilan dari tim Indonesia, Alter Ego sebagai sang tuan rumah. Mampukah memotek dan mengalahkan Aurora, the Titans from Philippines? Let's go to the lane of down. Berangkat kita kali ini ya. Akhirnya telah bertemu dua tim terbaik yang menuju sampai ke babak grand final. Satu titel akan diperebutkan dan sudah ada di depan mata. Pertarungan antara Fredrin dan juga Nolan yang entah seperti apa lagi nanti temponya. Iya, pasti adu farming speed sih yang tadi udah dibilang juga sama Om Wawa. Nolan dengan sebagai follow up burst damage juga untuk nantinya gameplay bersama Kalea. Sementara itu kita ngelihat grand finalist ini dua-duanya runner up dari region yang kuat ya. Yap. Runner up aja loh. Boleh runner up di regional masing-masing. Juara Piala MPL-nya belum ada. Piala MPL-nya belum ada. Belum ada. Tapi bentar lagi mereka kan jadi juara dunia. Itu. Plot twist macam apa di dunia ini coba? Oke, ini untuk dari setelan emblemnya juga. Arfi coba untuk main agresif tentunya membawakan karena masalah assassin dan tabrakan terjadi. Mid lane, Yue menjadi target utama. Sosok dari Alex. Lifesteal yang cukup tinggi dapatkan. Perpasukan dari Aurora Gaming. Dia trigger, dia split terhadap Revitalize-nya ditahan loh. Iya, nggak mau terlalu gampang tertrigger pastinya ya. Karena ya sejauh ini masih aman juga. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah gimana caranya menanggulangi agresivitas early Ya. game dari Aurora Gaming yang dimana juga mereka punya power untuk kontrol objektif dengan baik Pak Pulung. Cuman kan masalahnya nantinya dari Fredrin juga ataupun dari Aurora sendiri mereka juga punya pilihan ya. Entah nantinya mereka akan emang mau nabrak habis-habisan. Atau mereka akan juga melakukan farmingan aja ataupun emang secure objektifnya aja. Karena kalau kita berkaca dari tim Liquid Filipina juga apabila mereka menggunakan hero tank kayak begini. Itu kan full farm banget kan. Iya, tiba-tiba udah Tiba-tiba pas levelnya nongol, penuh pas aja. nongol buset badan udah kayak badak kayak majunya lagi. Benar, dan juga sebenarnya Aurora Gaming Filipina ya ini nyaman banget ya dengan menggunakan utility jungler. Itu juga yang punya win rate cukup tinggi. Sementara itu Alter Ego Esports, mereka clicker. Dino memasang arah belakang dia sekarang menjadi target utama mereka dapat. Wow! Di tangan dari Yasuke, Tipat masih coba untuk berlangsung. Mencoba dikejar Yasuke, masih terlalu lincah. Tapi sayangnya Edward stay bawah posisi dengan prefect yang dia miliki. Ada dua Tipat yang berbeda. Karena pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak mau kehilangan Yasuke tanpa ada bertukar sama sekali dapatkan Alex. Keluar menuju ke arah turret. Dino versus everybody. Mencoba untuk bertahan hingga suatu dari dia bukan kembali lagi hari ke lane out dan Nino gak ada jalan untuk pulang. Karena flicker yang dia berikan. Ini benar-benar telah diberikan untuk first blood What, pertama. Nino? Tapi Nino memberikan waktu yang sangat panjang untuk Yasuke bisa mendapatkan purple buff. Oke, Nino 20 detik sendiri tadi sepertinya bertahan deh ya. Dan itu pun memberikan space buat rekan-rekannya yang lain. Iya. Untuk bisa mendapatkan seperti ini. Purple buff-nya diambil, ada waktu yang terbuang tadi di bagian bawah. Ada tadi kita lihat Cristiano Alex juga kan. Waduh, digocek ya. Boleh banget Tapi loh tadi gocekannya. Purple Ball masih aman Pak di domain di Demon Kite juga. Bahkan Berhasil. Yazuki tadi bagus banget loh. Iya, in and out-nya dan ya lincah ya secara mekanik gak perlu ditanya lagi. Tapi ini dia Pradua di area turtle yang akan kita lihat. Oh my god, tapi target utama menuju ke arah Yasuke gagal. Lastnya cukup tinggi, Professor terlalu sakit dari Edward. Bahkan Nino di depan sana mencoba untuk menghukum para pasukan Aurora untuk menuju ke belakang. Nino. Venom Effect, yang damage. Tempakan di depan sana, Nino hampir saja bisa mendapatkan Edward. Sayang sekali, tsunami selam tanpa ada following damage. Ini akan menambah skor menuju para pasukan tim Alter Ego. Uh-oh. Mencoba untuk pertukaran
lainnya. Belum ada yang bisa ditukar. No objective netral. One by one situation. Kayaknya nggak baik untuk saat ini. Yap. Ya karena tadi telah terjadi sebuah kayak, apa ya? Mereka masuk, tahu-tahu mereka berpisah dengan cukup cepat juga. Follow up damage-nya udah nggak ada lagi, source skill-nya udah pada keluar juga. Ujung-ujungnya pemain Aurora yang emang mencoba untuk bisa maksain balik nih. Follow up damage-nya ataupun dari continuous fight-nya jauh lebih ke Aurora. Iya karena memang early-nya kuat banget ya. Secara damage deal juga untuk dari Alter Ego masih cukup minim. Yap. Sehingga untuk Arti juga belum join. iya. Plus juga tadi Nino tipikal ya Povius. Bisa dikatakan ya one way ticket. Kalau nggak ada flicker dia bakal metode bertahan adalah yang menyerang aja. Itu typically dari Povius yang dari tadi kita lihat beli waktu, pasang badan di depan, ganggu, emang targeting menuju ke arah Edwardnya juga. Tapi sementara itu di arah bottom lane nih, sudah mulai terjadi keramaian. Edward bakal coba ditangkap dengan Tsunami Slam. Surprise instant damage. Membuat Edward tenggelam, tapi Arfi di arah top lane masih bertahan tanpa adanya damage tambahan. Arfi. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Demon Knight. Flicker from defensive di sandwich. Depankan Arfi harus dimakan. Pertukaran yang tidak cukup adil sebenarnya antara EXP laner dan juga God laner. Tapi it is what it is. Yap, strategi yang sama terlihat di dalam tempat yang berbeda ya. Di menit yang sama pula gitu loh. Antara dari masing-masing dari XP laner ataupun dari God laner mereka. Pertukaran begitu mengerikan tadi terlihat. Karena apa? Karena di bagian bawah tadi emang harusnya seperti itu kan loh. Mereka hajar, mereka ambil dengan 4 orang sekaligus nggak masalah. Tapi setidaknya mereka bisa dapat satu pick up cepat. Yap. Karena sekalinya ada continuous damage, ngeri. Sekalinya ada continuous fight yang ngeri banget mereka masih di awal-awal kayak begini. Jadi dihindari dulu kan. Dihindarin dulu Iya, aja. tapi Auroranya juga mirror Pak, jadinya Nah itu equal dia, lagi. Auroranya juga melakukan hal yang sama. Sementara Aurora kalau untuk continuous damage ataupun dari continuous fight-nya mereka enak banget. Vader West straight ke arah belakang. Target utama mereka mencoba untuk mengusir para pasukan Aurora. Sedangkan Aurora sebaliknya memukul mundur tim Alter Ego tanpa adanya kontes. Terlalu sakit di arah top lane. One by one situation. Arvi dan juga Doming kayaknya masih tidak bisa diuntukkan untuk Arvi sampai saat ini. Domeng udah menang level juga ya dari satu sisi lagi. Iya. Ya pastinya juga kebus banget kan dari objektif yang dimenangin. Ya walaupun sebenarnya dari segi gold Ditangkap. gap-nya gak jauh. Aleknya kalau di commit ini berbahaya. Langsung Tsunami Slam! Damage dari turret membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka bisa mendapatkan Freddy dan Demon Knight. Di kontra belakang Nino mencoba untuk menutup jalan para pasukan Demon Knight. Kehalang, 2 poin kill akan didapatkan dengan jelek juga menjadi korban jiwa. Tapi Yasuke mencoba untuk sedikit ke arah belakang. Gagal mendapatkan 1 poin kill. Tapi it's okay. The best yang bisa dilakukan Alter Ego. Aurora dengan awareness-nya membuat tim Alter Ego nggak bisa dapetin lebih dari 2 poin kill. Ya tapi bagusnya adalah tadi walaupun itu menjadi sebuah hal yang mungkin terlihat dipaksakan ya. Yap. Hijume aja tadi positioningnya deket banget loh. Dia belum siap Domeng. juga loh tadi tapi Malah coba digocek Domeng dan itu lihat ketenangan Yasuke menghindari ngedot Saman Force dan bahkan lihat ramai untuk karnival kita. Buset. Wow, halo karnival. Wow. Gila ini karnival segede itu penuh. Real. Buset. Wah, Stadion Madia, mana tepuk tangan di Stadion Madia? Wah, sampai itu- sini, sampai sini, sampai Enggak, sini. Bukan, yang tadi Sidor gak mau kalah lah. Di dalam nih di sini. Gak bisa nih, kita yang di tenis indoor juga nih. Iya. Tapi ya memang secara level tadi kita lihat juga ya perbedaan antara Domeng dan juga Arvi. Yap. Ya kita lihat itemnya juga ini udah kerasa berbeda. Domeng udah selesai dengan Sarliumnya juga. Arvi minimal ya butuh 3 item dulu lah. Untuk bisa bantu nantinya dari segi team Dia fight punya dan lebih DHS sama Golden Staff aja maksimal. sebenarnya udah enak kan. Tapi ketemunya Demon Knight di depan. Iya, setidaknya itu udah bisa lah jadi modal awal. Bisa. Kalau emang mau adu nasib, pakai item tersebut di awal-awal nggak masalah dulu nih. Ah. Masih bisa lah. Bisa. Cuman Tapi kalau cuma modal DHS, wah ITR-nya harus Domeng, lebih kuat Domeng. tuh. Oh, bakal langsung ada Doming menghindari the blast dari Arvin mencoba mendapatkan 10 poin kill revive. Gak bisa mempertahankan Doming dari bottom lane. Barter menuju ke arah turtle, apakah semua jawaban? Karena respon yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka memilih mendapatkan poin kill dari Gold Laner. Karena Gold Laner yang didapatkan dari turtle juga akan jadi sia-sia. yes. Yap, bye-bye Domeng. Bye-bye. Bye-bye Domeng. Ya dan trade menuju ke arah perfect turtle yang didapetin sama Demon Knight juga belum menjadi sebuah jawaban pasti. Yap. Karena Alter Ego Esports lihat bawahnya juga udah dipegang sama Arvi dan ini bakal jadi jaminan late game nantinya Pak. Yap, Domeng harus merasakan bagaimana basis 06 petang tadi tuh ya. Langsung Kenapa ngikatin namanya? mereka. SD apa nanam petang Pak? Jangan dibawa-bawa yang itu. Emang ada ya SD 06? Ada ya? Udah bercanda terus deh. Tapi ya dengan Alter ini dari kita ngeliat ya, Alter Ego Esports mereka juga ternyata nggak mau kalah untuk bisa melakukan trade demi trade yang mereka lakukan juga. Dari tadi goldnya back and forth. Yap. Di Aurora pun tadi Doming!
Kali ini tidak bisa melakukan cover Demon Cat tanpa following of Davis dan Hijumi ini zoning up terlalu jauh. 3 pemain dari tim Aurora. Fokus ke Hijumi. Dapatkan pressure membuat Arfi tenggelam di depan sana. Dino versus everybody gak mungkin cukup. Dua Yasuki mencoba untuk buy time semaksimal mungkin. Tidak ada yang bisa didapatkan. Dino. Preman susah bumi. Mencoba untuk bertahan tapi tetap harus ter-take down. Mirroring mencoba untuk menukar semua yang dimiliki dari tim Aurora. Nampaknya gagal karena Purple Buff dari tim Alter Ego juga dicolong. Oke, sebuah pemikiran West juga terlihat dari Yazuke. Kayaknya ini udah nggak bisa lagi dibantu oleh Yazuke. Ya udah, mungkin dia berpikir ada dia visioner, ada purple buff yang mungkin akan diambil tempatnya. Udah nggak apa-apa, kita tukar aja. Dia ngambil lagi karena mau nggak mau ini adalah pilihan terbaik dari yang terburuk kan. Daripada dia ikut join juga ke dalam pertempuran, dianya juga bakal hilang terus nggak dapetin apa-apa. Ya udah, ambil purple-nya aja. Dengan kabur dapat yang lain, bukan purple buff doang. Tadi dia juga dapetin beberapa farming lagi ya di arah top lane-nya juga. Sembari menunggu nantinya Lord yang akan muncul. Sementara ini Aurora Gaming yang mereka komit banget. Tadi ada celah Hijumenya kelihatan lagi. Langsung keluar Spade ke arah belakang dan target utama dari Hijumi. Wah ini bahaya banget sih. Hijumi udah mulai harus bermain di rumput sih. Iya, tadi aja dia di belakang kan di dekat purple buff. Tapi celahnya kelihatan semuanya langsung ngeganyang ke arah Hijumi, Pak. Tapi kan sekarang Glorious Pathway udah keluar. Berarti satu-satunya yang emang bisa menabrak secara langsung, secara instan ke belakang. Ya cuma si Edward lagi nih. Iya. Si Edward ini ya. Si Edward yang tabiannya udah gak bener nih main tabrak-tabrak aja nih. Temannya si Pagu-Pagu deh. Masih ya ini bakal jadi bahaya sih. Ini positioning dari Hijume tentunya. Karena yang nabrak bukan cuma satu sih. Iya. Banyak kan tapi ini bakal dikontes kah? Oke, Konsil udah dimainkan oleh Alex. Coba untuk menangkap di mana Demon Cat berada. Bahkan coba dihajar tapi tampaknya di cancel. Cross Path dia udah ke belakang. Damage terlalu besar berhasil dapat ke Leno. Udah bahkan kehilangan Hijumi. Menjadi petaka untuk mendapatkan Alter Ego. Tidak ada damage tambahan. Tidak bisa menutup damage. Tidak bisa mukul ke arah belakang. Bahkan Aurora yang mendapatkan keuntungan berlebih. Hingga 3 poin kill di depan mata. Dan Yue aktif dengan Skypissernya. Wah ini kayaknya udah mulai harus bisa dipaksa gak sih Aurora main assassin aja, main fighter jungler aja. Ya atau mungkin mereka juga harus memaksakan dirinya untuk menahan dulu nih dari Alter Ego. Karena sambil nunggu Arfi juga. Karena dari tadi ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan jadinya separuh kelihatannya. Setengah banget. Cuman beberapa orang yang emang tadi mencoba untuk bisa ngedapetin ke arah satu player. Tapi sepertinya ini udah gak sanggup lagi, udah mencar semuanya. Iya karena dari tadi akhirnya ngalamin. Tapi kan damage-nya masih belum cukup. Iya gitu. ngalaminnya jadi kerugian terus kan. Mau ngejar damage-nya juga itemnya pasti ketahan banget. Sementara defensif dari Aurora Gaming ya makin tebel gitu loh. Light, Demon Kite, Edward ini bakal jadi PR besar juga. Dan mungkin nantinya yang akan bisa menjadi salah satu jawaban ya Arfi. Tapi ya Arfi. Ya netralisir, bawa ke ini ke late game gitu loh. Oke. Kalau sanggup. Kalau bisa. Mari kita menyaksikan apakah mereka sanggup mempertahankan best turret mereka. Bahkan dengan ada turret yang sudah dipecahkan. Tim Alter Ego mereka masih coba untuk melakukan clear. Fokus mencegah backline. Tsunami Flame belum dikeluarkan. Turret sudah hilang, sudah ompong. Tapi selama laning management mereka bisa mainkan. Mereka hanya kehilangan satu turret. Dan kehilangan satu turret dengan inner yang masih ada. Itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Dan Yasuke mencoba maksimal untuk dengan wave managementnya. Ini bagus banget, karena cuma itu yang bisa dilakukan. Iya mereka juga emang benar-benar harus bisa menahan ini dari Alter Ego. Mereka tahan aja, mereka mungkin hanya akan mengikuti bagaimana kiting yang ataupun serangan-serangan kecil yang dimiliki oleh Aurora. Dan mereka juga harus bisa tarik ulur hal tersebut. Itu dia. Jangan terlalu diladenin juga, karena ujung-ujungnya menit segini ini masih belum bisa nih Arfi-nya juga. Iya masih harus agak sedikit sabar pastinya untuk ya nunggu dulu. Tapi masalahnya juga ini Ya Aurora nggak tahu, Aurora bakal ngasih itu apa enggak Iya gitu ini kan. farmingannya juga habis. Iya. Lama banget pasti. Ini berkali-kali lihat, tiba-tiba ada light di situ. Glorious Pathway, bayangkan kalau tim Alter Ego mereka lagi ada team fight di arah top lane. Ini harus awareness tim Alter Ego, mereka udah mulai sadar light bisa ada dimanapun, kapanpun Aurora mau. Menerangi map pastinya ya dari Bro Cahyo ini sendiri. Informasinya banyak banget apalagi udah nggak ada inner turret juga nih di arah tengah dan juga bottom lane. Sementara dari item build-nya itu dia Swift Trinity yang udah selesai dari Arfi. Modal yang coba untuk dimaksimalkan kembali oleh Alter Ego akan seperti apa. Karena sebenarnya untuk Yasuke ini udah jadi juga 2 penet dari Heptasis ditambah Malefic Roar juga dan Blade of Despair bahkan. Tapi dari tadi susah banget mau targeting, mau main tabrak ke belakang tadi pas Aurora lagi mau naik ke arah high ground. Yasuke-nya kan ada di belakang atau di depan sendirian. Gimana mereka nempel semua soal Aurora. Ini kayaknya mau, ini kayak WWN udah dilupakan dulu sama Arfi-nya ya. Karena Ini yang mau Malefic masuk Gun-nya mau jaga jarak lagi aja nih. Harusnya Malefic Gun. Malefic Gun sepertinya kemungkinan besar yang akan digunakan juga oleh Arfi ini kayak mau ke Malefic Gun dulu. Jaga jarak dulu dan setidaknya ada penetrasi tambahan lagi. Iya. Untuk emang bisa ngegedor lagi nih bagaimana HP yang panjang-panjang tebel-tebel banget itu.
Iya. Oke, 3 orang. setup sudah dilakukan para pasukan dari tim Aurora. Mereka ada Glorious Pathway kembali mencegah Hijume. Tapi blocking damage yang diberikan mencegah Hijume. Bahkan si coba untuk di cover dengan sangat baik. Edward, preman XP lain dari Aurora. Bahkan coba di cover dengan Alex Rami Slave. Arpi almost take down the press war terlalu sakit. Bahkan tim dari The Alter Ego. Mereka harus kill Nino. Preman XP lain dari Sukabumi. Dan ternyata tertangkap Yasuke. Lihat tahun yang diberikan oleh Demon Kind. Membuat Yasuke tertangkap di depan sana. Kehilangan Yasuke tidak mungkin ada kontes. Wah ini udah susah sih target buat Yasuke. Mau siapa yang dipegangin? Belakangnya juga udah kena tabrak terus gak segan-segan Light ngelihat backliner udah langsung bentangin aja udah Glorious Pathway. Yap, ini adalah power play-nya dari Demon Kite sendiri kan dengan hero-hero tanknya, tank junglernya. Dan hari ini juga Fredrin menjadi satu hero yang bang digunakan. Berhasil mereka strateginya sejauh ini. 7.500 network juga perbedaan. Belum lagi tadi attack speed yang dimiliki oleh RP harusnya udah ditekan ya. Karena Light juga udah punya. Testosteron. Yep. Udah jawabannya ya. Tapi konsil terdengar. Konsul dari Tolkien, Tsunami Sleep, bahkan it's a kill. Masih ada satu immortality Edward. Gagal didapatkan. Dibalikin? Dibalaskan kembali keadaannya. Tambahkan potong dengan ada Yue di depan sana. Pelik for defense demi Jume. Fokus ke arah base Aurora Gaming. Mereka ingin mendapatkan game dan blast. Ibra Marve. Mengusir Wonder Doming. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego masih bertahan. Menumpahkan lot. Bahkan simpan di depan sana. Nino bahkan coba disambut dengan damage yang cukup besar dari Army. Tampaknya Nino masih bertahan. Reman dari Sukabumi harus take-down. Damage force yang tidak bisa dibendung lagi oleh Nino. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tersisa berdua. Mencoba melanjutkan flanking. Dan Aurora Philippines menghempaskan Alter Ego di game yang pertama. Dipecah belah. Alter Ego mereka dipisahin Pak. Yap, ini masih belum cukup bagaimana item-item ataupun dari pola permainan ataupun dari attack yang dimiliki oleh Alter Ego hingga membuat mereka pun harus ditekan di game yang pertama. Aurora, mereka berhasil 1 poin tapi perjalanan masih panjang. Jadi let's go Bude Clara, Om Awa dan juga Kab. Best of 7. Dan game pertama pun diamankan oleh tim Aurora dari Philippines. Alter Ego terlihat sedikit kewalahan dan sulit untuk mengeksekusi plan mereka di game yang pertama.